Sementara kalian nggak kerja dengan baik kok. Tidak mencari solusi yang tepat untuk itu. Cari dong solusinya, jangan cuma mengeluh. Lobang-lobang tikus itu ditutup. Bagaimana caranya BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan aparat keamanan? Kan di situ masalahnya sebenarnya. Kenapa kemudian bisa terjadi unprocedural? Sampai sekarang, coba lihat di Surabaya itu, yang berangkat unprocedural setiap hari masih bejibun. Berani nggak BP2MI sama Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengawasan ke sana? Ini persoalan dan sampai hari ini menurut saya belum selesai. Jadi nggak usah juga kemudian ngoak-ngoak ke sana kemari, itu aja nggak selesai. Kalau cuman seperti itu kerjanya Kementerian Tenaga Kerja, untuk apa? Nggak ada terobosan-terobosan yang luar biasa menurut saya. Ini terkait dengan pengawas tenaga kerjaan yang biasanya selalu ada hengki-pengki dengan perusahaan. Contohnya, banyak sekali perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja. Sampai sekarang ada nggak itu laporannya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan dipublikasi? Nggak ada. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pekerja ilegal masih bejibun. Irma Caniago, cecar Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal tenaga kerja unprocedural. Ini BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja sudahkah melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI AU misalnya yang di di pintu-pintu lobang-lobang yang bisa membuat tenaga kerja unprocedural itu pergi. Lobang-lobang tikus itu ditutup. Bagaimana caranya BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan aparat keamanan? Kan di situ masalahnya sebenarnya. Kenapa kemudian bisa terjadi unprocedural? Sampai sekarang, coba lihat di Surabaya itu, yang berangkat unprocedural setiap hari masih bejibun. Berani nggak BP2MI sama Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengawasan ke sana? Ini persoalan dan sampai hari ini menurut saya belum selesai. Jadi nggak usah juga kemudian ngoak-ngoak ke sana kemari, itu aja nggak selesai. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan ini ada perbandingan nih, ya, perbandingan 13 risiko yang ditanggung konsorsium asuransi TKI, seolah-olah bahwa manfaat yang didapatkan dari konsorsium lebih baik dari BPJS Tenaga Kerja. Bullshit. Periode 2014-2019 kami udah ngitung. Konsorsium itu memang seolah-olah manfaatnya besar, tapi klaim-klaim yang bisa dicairkan hanya 20% dari semua klaim yang ada. Kenapa bisa begitu? Karena persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi. Banyak sekali pekerja migran kita tidak pegang paspor. Sementara paspornya dipegang oleh majikan. Dan majikannya nggak tahu kemana. Kemudian itu yang menjadi alasan oleh konsorsium, klaimnya nggak bisa diproses. What? Saya ingin menyampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dari zaman dulu sampai hari ini, kayaknya jumlah petugas pengawas itu selalu menjadi masalah. Harusnya yang menjadi masalah itu diselesaikan. Bukan hanya jumlahnya saja yang harus ditambah, tetapi IT, kemudian kinerjanya seperti apa. Harusnya kan dibedakan antara pengawas tenaga kerjaan yang bertugas mengawasi yang melakukan kerja administrasi dengan yang melakukan sidak. Saya rasa kalau itu bisa betul-betul dimanfaatkan dan dimaksimalkan, saya kira nggak akan jadi masalah hari ini. Itu nggak pernah terpecahkan dari dulu sampai hari ini. Jadi menurut saya Kementerian Tenaga Kerja tidak melakukan proses, ya, mengupdate semua masalah-masalah yang timbul, kemudian mencari solusinya. Kalau hanya sekedar menambah jumlah tenaga pengawas saja, menurut saya nggak perlu repot-repot juga. Ya, semuanya selesai dengan penambahan pengawas tenaga kerja. Itu bukan solusi yang efisien, yang efektif, yang kemudian juga bisa mengurangi anggaran negara. Gitu. Kalau cuma seperti itu kerjanya Kementerian Tenaga Kerja,
Untuk apa? Nggak ada terobosan-terobosan yang luar biasa menurut saya. Ini terkait dengan pengawas tenaga kerjaan yang biasanya selalu ada hengki-pengki dengan perusahaan. Contohnya, banyak sekali perusahaan yang tidak mendaftarkan, ya, tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja. Sampai sekarang ada nggak itu laporannya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan dipublikasi? Nggak ada. Jadi nggak usah juga kemudian selalu mengeluh soal jumlah pengawas tenaga kerjaan yang kurang. Sementara kalian nggak kerja dengan baik kok. Tidak menjalankan, tidak mencari solusi yang tepat untuk itu. Cari dong solusinya, jangan cuma mengeluh. Nah, bagaimana cara BPJS Tenaga Kerja melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan masif, ya, sehingga itu bisa mempertinggi, meningkatkan keikutsertaan bukan penerima upah menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja. Itu masalahnya. Kalau yang lain menurut saya sudah baik. Kalau itu saya bilang belum. Sosialisasi masih belum masif. Masih banyak masyarakat yang belum tahu manfaatnya. Karena penerima yang bukan penerima upah cuma 2 programnya. Dan itu sangat luar biasa sebenarnya kalau mereka paham, kemudian mereka ikut gitu. Itu luar biasa. Nah, itu kekurangan itu harus diselesaikan oleh BPJS Tenaga Kerja dengan melakukan sosialisasi secara masif. Ya, itu bisa dilakukan ke misalnya kita mengadakan sosialisasi ke desa-desa, ke kepala desa dan lain sebagainya. Bikin dong ininya, apa namanya, selebaran, leaflet dan sebagainya. Tapi kalau programnya menurut saya sudah baik. Nah, terus kemudian nih BP2MI. Banyak sekali laporan ke saya yang menyatakan bahwa banyak pekerja migran kita yang nggak bisa berangkat. Ini juga mesti menjadi catatan bagi BP2MI nih. Kenapa kok nggak bisa berangkat? Jadi kalau BP2MI sekarang bilang lebih baik dari konsorsium, ini mulai hengki-pengki lagi nih. Saya tahu persis kerja konsorsium. Betul, lebih besar dari BPJS Tenaga Kerja, karena program BPJS Tenaga Kerja itu jelas. Kalau konsorsium apanya yang jelas? Coba saya tanya. Coba jelasin BP2MI. Apa kerja konsorsium yang jelas? Nggak ada. Hanya 20% dari total klaim yang bisa dicairkan karena apa? Karena persyaratannya tidak terpenuhi alasannya. Nah, bagaimana yang namanya pekerja migran kita nggak pegang data, nggak pegang persyaratan, nggak pegang dokumen, karena dokumen semua dipegang oleh majikan, dicari nggak ketemu dan lain sebagainya. Pikir dong, ya. Jadi jangan juga kemudian seolah-olah konsorsium itu lebih baik dari BPJS Tenaga Kerja. Menurut saya enggak. Jadi nggak usah jangan mulai hengki-pengki lagi deh. Selesai konsorsium itu, udah nggak ada lagi tuh. Jelas kok 20% yang bisa dicairkan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya mau sampaikan juga bahwa BPJS Tenaga Kerja ini soal untuk bukan penerima upah sebenarnya sudah bagus. Kenapa sudah bagus? Karena kan yang dijamin itu hanya jaminan kematian dan kecelakaan kerja saja. Beda dengan yang dijamin oleh perusahaan. Beda, nggak bisa disamakan antara yang penerima upah dengan yang bukan penerima upah. Nah, yang bukan penerima upah kan cuma 2 program. Jadi kalau nilainya segitu ya memang segitu. Yang kurang apa dari itu? BPJS Tenaga Kerja yang kurang dari itu apa? Sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa dengan 16.000 itu, dengan 16.000 sekian itu, ketika mereka kecelakaan kerja atau kematian, yang didapat luar biasa kok. Saya sudah melakukan sosialisasi untuk itu kepada masyarakat. Lebih dari 200 juta kok BPJS Tenaga Kerja memberikan manfaatnya. Tetapi memang sosialisasi ke masyarakatnya itu yang belum masif. Irma Suryani Caniago, cecar Kementerian Ketenagakerjaan, karena masih banyaknya pekerjaan prosedural. Kementerian tidak bisa mencari solusi, bisanya hanya ngoak-ngoak saja, kata Irma. Pekerja ilegal masih bejibun. Irma Caniago, cecar Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal tenaga kerja unprocedural. Ini BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja sudahkah
melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI AU, misalnya yang di di pintu-pintu lobang-lobang yang bisa membuat tenaga kerjaan prosedural itu pergi. Lobang-lobang tikus itu ditutup. Bagaimana caranya BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan aparat keamanan? Kan di situ masalahnya sebenarnya. Kenapa kemudian bisa terjadi unprosedural? Ini BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja sudahkah melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI AU, misalnya yang di di pintu-pintu lobang-lobang yang bisa membuat tenaga kerjaan prosedural itu pergi. Lobang-lobang tikus itu ditutup. Bagaimana caranya BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan aparat keamanan? Kan di situ masalahnya sebenarnya. Kenapa kemudian bisa terjadi unprosedural? Ini BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja sudahkah melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI AU, misalnya yang di di pintu-pintu lobang-lobang yang bisa membuat tenaga kerjaan prosedural itu pergi. Lobang-lobang tikus itu ditutup. Bagaimana caranya BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan aparat keamanan? Kan di situ masalahnya sebenarnya. Kenapa kemudian bisa terjadi unprosedural?